Hey, what's up semuanya, masih di channel QWERTY Komputer dan gua Chen. Sebelumnya gua mau minta maaf untuk seminggu sebelumnya gua nggak ada konten sama sekali karena ada beberapa hal yang harus gua kerjain. Dan video kali ini gua akan membahas masih mengenai headset gaming seperti yang kalian request sebelumnya. Dan gue juga pernah kasih voting untuk kalian buat kalian pilih konten apa yang harus gua buat untuk selanjutnya. Dan di voting tersebut yang paling banyak adalah headset gaming, tapi bukan berarti gua nggak akan bikin konten-konten untuk opsi-opsi voting yang lainnya, jadi akan gua selang-seling, baik itu headset, keyboard, earphone, ataupun mouse gaming, tergantung nanti seperti apa untuk demand-nya nanti gua lihat. Tapi untuk video kali ini gua akan bikin konten mengenai headset gaming dari Dareu, yaitu Dareu EH416S. Seperti apa kira-kira headset ini? Tonton terus videonya dari awal sampai habis, jangan di-skip. Dan buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe juga kalau belum. Dan seperti biasanya, sebelum gua mulai videonya, gua intro dulu. Oke, itu tadi kalian udah lihat unboxing dari Dareu EH416S, dan seperti yang kalian lihat nggak banyak isi dari packingan untuk headset ini. Bahkan buku manual dan kartu garansinya pun gua nggak bisa nemu di situ, cuman ada headsetnya sama audio splitternya. Jadi buat kalian yang mau nanya apakah headset ini udah siap untuk multi platform atau enggak, ya udah siap karena udah dapet audio splitternya, jadi bisa digunakan di handphone, laptop, ataupun PC ya. Oke, langsung aja ke pembahasan selanjutnya, yaitu spesifikasi teknis dari Dareu EH416S. Headset ini menggunakan driver berdiameter 50 mm dengan rentang frekuensi yang ada di angka 20 Hz sampai 20 kHz. Impedance atau tahanan dari drivernya sendiri ada di angka 32 ohm dengan pola tangkapan mikrofonnya yaitu omnidirectional, memiliki konektor yang fleksibel untuk mikrofonnya juga, dan menggunakan jack audio 3,5 mm tanpa jack USB, dan beratnya ada di angka 320 gram. Dan seperti yang gue bilang tadi, headset ini udah multi platform ready karena udah dapet audio splitter langsung di dalam packingannya. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu bahasa desain dari Dareu EH416S. Nah, headset ini menggunakan desain headset over ear dan suspension headband. Seperti yang kalian lihat, pada bagian sisi luar kedua earcupnya ini diberikan logo D-nya Dareu dan ada semacam finishing berupa grill. Sedangkan untuk suspension headbandnya sendiri, pada bagian synthetic leathernya sendiri ini diberikan emboss logo dan tulisan Dareu. Untuk pengaturan volume ini teman-teman bisa dapatkan pada bagian sisi belakang dari earcup kiri. Sedangkan untuk mikrofonnya ini memiliki desain konektor yang fleksibel yang bisa dibengkokkan, dan Dareu juga memberikan foam untuk mikrofonnya sehingga untuk meredam pop sound dari suara kalian saat ngomong pada mikrofonnya. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu build quality dari Dareu EH416S. Nah, headset ini memiliki bahan dominan plastik yang menurut gua udah cukup kokoh, begitu pula dengan finishingnya menurut gua ini udah cukup rapi. Metal headband yang diberikan pada suspension headbandnya pun menurut gua ini udah cukup oke dan cukup lentur, nggak terlalu kaku. Untuk memory foam pada bagian earcupnya pun setelah gua coba ini empuk dan dibalut dengan bahan synthetic leather yang menurut gue udah cukup lembut dan nggak terlalu gerah walaupun digunakan dalam waktu yang lama. Begitu pula untuk bagian penyangga dari suspension headbandnya sendiri, ini finishingnya udah rapi banget. Untuk kabelnya sendiri ini adalah bahan kabel nilon braided, jadi ini nggak terlalu kaku ya, dan bisa bertahan juga dalam waktu yang lama selama pemakaian kalian ini nggak terlalu barbar atau nggak sengaja ditarik sehingga mengakibatkan kabelnya putus. Jadi mungkin bisa diperhatikan agar sekali lagi nggak terlalu barbar untuk pemakaian headset ini. Poin berikutnya adalah sound quality dari Dareu EH416S. Nah, setelah gue coba, headset ini memiliki karakter suara yang dominan pada bagian low-nya, dan untuk bassnya sendiri menurut gue ini udah cukup punchy. Sementara untuk bagian frekuensi mid atau vokalnya menurut gue ini agak kurang ya. Dan untuk frekuensi high-nya sendiri atau treble, menurut gua ini ada di posisi flat.
Dan untuk lebih memudahkan kalian untuk memahami bagaimana karakter suara dari Dareu EH416S, di sini gue coba tampilkan ilustrasi berdasarkan pemahaman gue atau berdasarkan feel gue dari karakter suara Dareu EH416S lewat ilustrasi gambar grafik equalizer, biar kalian bisa lebih paham. Selanjutnya kalau ditanya performance dari Dareu EH416S waktu bermain game, menurut gue setelah gue coba, ini udah cukup oke karena pembedaan arah suara kiri, kanan, depan maupun belakang ini udah cukup oke dan udah cukup detail, apalagi dengan kalian yang suka untuk dentuman suara bass yang lumayan, maka waktu main game untuk suara boom dan lain-lain ini bisa lebih berasa. Dan kemudian untuk kualitas suara mikrofonnya, di sini gua akan coba biar bisa kalian dengar langsung bagaimana kualitas suara mikrofon dari Dareu EH416S. Oke, seperti biasanya untuk lebih jelas menggambarkan bagaimana kualitas suara mikrofon dari Dareu EH416S. Ini adalah kualitas suara dari mikrofon Dareu EH416S. Cek 123, cek 123. Untuk pop soundnya, pop, pap, 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 mama, fa, ba. Cek. Bisa teman-teman nilai sendiri bagaimana kualitas suara dari mikrofon Dareu EH416S. Tapi kalau menurut gua, untuk mikrofonnya udah cukup oke. Suara dari kompresinya sendiri menurut gua udah cukup minim, walaupun masih menggunakan omnidirectional sehingga ambient sound atau noise masih cukup banyak ketangkap seperti yang kalian dengar di sini. Dan ada satu hal yang gua tambahin yang gua nggak suka dari headset ini, dimana karena mungkin housingnya udah bisa dibilang terlalu gede ya, atau mungkin housingnya yang cukup besar sehingga ada banyak ruang kosong pada bagian housing ear cup-nya. Jadi kalau misalnya kalian ketuk kayak gini, mungkin ada bunyi semacam kosong pada bagian dalam ear cup-nya. Tapi kembali lagi ini tergantung dari masing-masing ya. Dan mungkin yang ingin gue tambahkan adalah looks dari headset ini. Bisa kalian lihat seperti apa tampilan headset Dareu EH416S saat digunakan. Begitu pula untuk clampingnya menurut gue udah oke. Walaupun digoyang ini nggak ada masalah sama sekali. Dan ya mungkin segitu aja. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah selanjutnya adalah opini gue mengenai Dareu EH416S. Setelah pengetesan gua, ada beberapa hal yang menjadi hal positif atau hal yang gua sukai dari headset ini. Yang pertama adalah ukuran dari ear cup-nya sendiri yang terbilang cukup gede ya. Jadi ini bisa dibilang nggak akan ada masalah kalau misalnya kalian mempunyai ukuran telinga yang cukup besar. Kemudian feel dari ear cup-nya pun ini udah cukup empuk dan nyaman banget. Begitu pula dengan clamping force dari headband-nya sendiri, menurut gua ini udah pas, nggak terlalu kuat, dan untuk distribusi berat dari headsetnya pun menurut gua ini udah pas banget, udah balance. Kemudian untuk hal negatif atau yang nggak gua sukai dari headset ini adalah sekali lagi ukuran ear cup-nya. Karena ear cup-nya tadi yang terbilang cukup gede, maka untuk isolasi suara pada bagian belakang dari ear cup-nya sendiri ini agak bocor, nggak ketutupan semua sehingga ada ambience yang bocor dari luar ya. Poin selanjutnya yang nggak gua sukai dari headset ini adalah dimana ear cup-nya ini nggak bisa diputar, sehingga kalau misalnya nggak digunakan, gue nggak bisa mengistirahatkan headset ini pada bagian leher, sehingga harus gue buka dan gue gantung ke headset stand. Selanjutnya untuk harga dari headset ini yang dijual dengan harga 235.000 oleh Dareu di official store-nya, yang menurut gue dengan harga tersebut kita bisa dapat headset atau ya headset gaming dari brand-brand yang lain, misalnya seperti Phoenix F30, Fantech HG20 ataupun Aula S603 yang notabene memiliki harga yang lebih murah dibandingkan Dareu EH416S atau mungkin bisa dibilang setara dengan headset ini, tapi memiliki fitur yang lebih banyak dibandingkan headset ini. Jadi kalau misalnya ditanyakan apakah gue merekomendasikan headset ini atau enggak, mungkin gue agak susah merekomendasikan headset ini buat kalian ya. Karena itu tadi gue bilang, kalian bisa dapat fitur yang lebih banyak dibandingkan headset ini ke brand-brand yang lain yang tadi gue sebutin. Tapi kembali lagi, ini semua tergantung dengan selera kalian masing-masing dan itu nggak perlu sama dengan yang lain ataupun dengan gue ya. Jadi kalau misalnya kalian cocok dengan headset ini, ya ini bisa menjadi headset yang bagus buat kalian. Tapi kalau misalnya nggak cocok di sisi harga, sound quality, ataupun dari desainnya, ini mungkin bukan item yang cocok buat kalian dan mungkin bisa mencoba headset-headset yang lain yang mungkin kalau perlu informasi yang lain untuk rekomendasi headset gaming, kalian bisa cek link yang gua taruh di atas ini. Ini adalah link dari headset-headset
gaming yang udah pernah gua review, bisa kalian tonton, siapa tahu ada yang cocok dengan kalian. Jadi segitu dulu penjelasan gua mengenai Dareu EH416S. Buat kalian yang tertarik dengan headset ini, bisa cek kolom deskripsi di bawah, gua udah taruh link pembeliannya dari official store Dareu-nya sendiri. Dan mungkin kalau penjelasan gua di video ini kurang jelas, bisa kalian tanyakan di kolom komentar di bawah, atau kalau punya kritik dan saran juga buat channel ini, silahkan lempar aja di kolom komentar di bawah, gua akan coba jawab sebisa gua. Dan kalau mungkin ingin bertanya seputaran peripheral gaming atau seputaran komputer, bisa join live stream setiap hari Rabu, Jumat jam 6 sore, dan hari Minggu jam 1 siang, biar kita bisa ngobrol lebih detail lagi, atau mungkin bisa join Discord channel QWERTY Komputer, linknya gue taruh di bawah seperti biasanya. Dan yang terakhir, buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai habis, jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol subscribe juga kalau belum, aktifkan tombol lonceng biar kalian gak bakalan ketinggalan konten-konten baru dari gua yang gua upload biasanya 2 kali dalam seminggu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Gua harap ini bisa berguna buat kalian. Dan yang terakhir, thank you, bye.